Nah, biasanya kan kebanyakan apron di online atau yang moms beli itu polos seperti ini ya. Nah, kita bisa lebih mempermanis dengan hiasan tassel dan kerah ini. Halo Moms, saya Deti dari Ngebenang. Menyambut Pekan Menyusui di bulan Agustus, kita akan membuat DIY dekorasi apron menyusui. Nah, apron menyusui ini merupakan salah satu benda esensial ya untuk para moms yang masih menyusui agar bisa aman dan nyaman menyusui di tempat umum. Kalau gitu, kita mulai yuk. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat DIY dekorasi. Ada dua macam nih. Ada ini, kita menggunakan hiasan tassel. Lalu yang satu lagi kita membuat kerah palsu seperti ini sebagai dekorasi dari apron yang polos. Alat-alatnya apa saja? Di sini moms mungkin punya di rumah ada benang sisa hasil kerajinan atau ada kain flanel. Ini yang akan kita gunakan pada tutorial DIY hari ini. Benang bisa dalam bentuk bundelan seperti ini, sisa-sisa mungkin moms yang merajut atau menyulam. Lalu di sini juga ada benang sulam yang sudah biasanya kalau beli itu sudah dalam satu bundel seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat tassel. Kemudian ada juga ini kain flanel. Ini biasanya kalau untuk prakarya anak-anak yang masih TK atau SD nih, biasanya mom suka nyimpan ekstra kain flanel seperti ini. Nah, daripada tidak dimanfaatkan, bisa kita gunakan untuk membuat kerah palsu di apron nanti. Selain itu, kita siapkan gunting, jarum, kemudian sedikit jarum pentul. Oke, pertama kita akan membuat dekorasi apron yang menggunakan tassel. Nah, ini saya ada apron yang masih polos. Nah, biasanya kan kebanyakan apron di online atau yang moms beli itu polos seperti ini ya. Nah, kita bisa lebih mempermanis dengan hiasan tassel dan kerah ini. Atau mungkin untuk anak kedua, bunda mau atau moms ingin suasana baru di apron menyusuinya, nah kita bisa mendekorasinya dengan dua teknik ini. Baik, kita mulai. Untuk yang tassel, nah jika moms punya benang sulam seperti ini, yang sudah satu bundel seperti ini, tinggal dibuka kemasannya. Tapi jangan diacak-acak benangnya, tetap seperti ini. Kenapa? Untuk mempermudah moms nanti dalam mengikat dan tidak kusut gitu. Ini kita cari ujungnya pelan-pelan. Biasanya dia ada terikat. Saya lepaskan dulu ya. Tapi kalau bisa benangnya jangan berubah untuk menghindari kusut. Nah, sudah terbuka seperti ini. Sudah ketemu ya ujungnya. Kita ambil sedikit dari benang ini, kurang lebih 1 meter. Nah, ini ya mas, pelan-pelan biar tidak kusut. Nah, mungkin 50 cm seperti ini cukup. Nah, ini nanti untuk mengikat. Nah, benang yang tadi kita rapikan dulu, masih dalam bentuknya yang awal. Kita ratakan. Kemudian benang yang kita miliki ini kita potong
potong sedikit hanya untuk mengikat saja. Jadi kita akan mengikat di bagian tengahnya. Atau mungkin seperti ini ya. Kita ikat di bagian tengahnya. Ikat seperti biasa saja. Simpul mati. 1 kali. 2 kali. Sudah. Seperti ini ya. Terikat. Kemudian kita rapikan. Seperti ini. Jadi tadi yang kita ikat ada di tengah-tengah. Seperti ini. Lalu benang sisa tadi kita potong lagi. Secukupnya saja hanya untuk mengikat mati lagi. Tidak perlu panjang-panjang. Nah, kita akan mengikat di bagian kepalanya atau pangkal benangnya. Seperti ini. Ikat mati sama. Ini tekniknya simple banget ya, Mams. Pasti bisa dikerjain juga bareng anak-anak di rumah. Ikat mati. Seperti ini, jadi hasilnya seperti ada kepalanya, seperti ini. Nah, seperti ini, cukup seperti ini saja, Mams, buat beberapa buah. Nah, ini saya sudah buat beberapa buah, seperti ini. Nah, kebetulan karena apron yang polosnya ini warna abu-abu, saya pilih benang warna krem seperti ini untuk menghiasinya. Dan karena saya sudah membuat yang berwarna-warni, kali ini kita buat yang satu warna. Jadi kita nanti bisa lihat perbedaan hasilnya. Yang mana Mam suka yang lebih berwarna atau yang lebih monokrom seperti ini. Kalau sudah buat beberapa ya, di sini saya ada buat 1, 2, 3, 4, 8, 9 sama yang baru kita buat. Lalu kita akan jahit. Jahitnya sih jahit biasa aja, Mams, di bagian pangkal. Jadi ini kan kalau bagian depannya seperti ini. Bisa Mams jahit nanti tassel, ini namanya tassel. Tassel ini di sekitaran leher. Atau bisa juga mungkin Mams pingin model yang lain, misalnya tasselnya dijahitkan random juga boleh, sesuai selera. Saya akan mencontohkan dijahit di bagian lehernya. Jarum jahit seperti biasa aja ya, Mams. Kita gunakan benang yang tadi sisa dari membuat tasselnya. Tidak perlu panjang-panjang. Seperti menjahit biasa, ujungnya diikat mati. Saya mulai di bagian ujung terlebih dahulu. Di ujung. Oke. Nah, jadi kita ikat yang bagian atasnya. Di tengah-tengahnya kan ini ada yang bolong. Nah, kita jahitkan di sini. Oke, boleh 1 kali atau misalnya takut lepas, kita ikatkan lagi, kita jahitkan lagi 1 kali lagi. Seperti ini. Sudah, kalau sudah diikat, jangan lupa diikat simpul mati di belakang. Nah, ini contoh hasil jahitan yang pertama. Nanti kita tinggal jahit di sepanjang leher ini. Nah, ini sudah selesai. Gimana, Mams? Jadi manis kan? Nah, ini hanya dengan satu teknik membuat tassel tadi yang cukup simpel ya. Nah, ini Mams bisa mendekorasi apron di rumah menjadi seperti baru. Nah, teknik yang kedua yang akan aku share, kita akan mendekorasi dengan membuat kerah palsu seperti ini.
Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kita akan menggunakan kain flanel untuk membuat kerahnya. Kalau moms di rumah ada kain flanel bisa. Nah, ini saya pilih warna hitam karena apron polosnya yang kita gunakan saat ini berwarna abu-abu. Jadi kalau kerahnya berwarna hitam, sepertinya jadi lebih keren nih nanti hasilnya. Nah, untuk membuat bentuk kerahnya ini sebenarnya bebas aja ya Mams. Maksudnya boleh kerahnya segitiga atau setengah lingkaran, itu bebas saja. Nanti tinggal Mams gambar dulu di kainnya, lalu tinggal digunting. Ini juga saya tadi hanya mengira-ngira saja bentuknya yang cocok untuk apron ini. Nah, ini seperti ini. Tadi ada 2 piece, kita letakkan dulu di tengah-tengahnya, kita ukur dulu seperti ini. Nah, saya kira-kira oke, lalu kita tandai dengan jarum pentul ya, agar tidak bergerak nanti kainnya. Untuk moms yang belum pernah menjahit sebelumnya, jangan khawatir karena kita hanya menggunakan tusuk jelujur aja. Teknik menjahit yang paling basic ya, biasanya itu kita gunakan untuk menjahit baju yang bolong atau menjahit kancing. Nah, nanti dengan tusuk jelujur itu kita akan menghasilkan aksen yang cantik seperti ini. Ini menggunakan tusuk jelujur, garis-garis putus-putus seperti ini. Ini kan sebenarnya jahitan yang ada pada pakaian kita ya. Nah, ini nanti kita akan buat menjadi aksen simple tapi jadinya cukup menarik. Setelah kita jarum pentul ini, oke, seperti ini ya Mams. Kita tandai dulu dengan jarum pentul agar nanti kerahnya tidak bergerak ketika kita menjahit. Nanti kita jahit yang awal itu bagian atas. Bagian atasnya ini nanti kita jahit menempel pada apron. Sudah selesai, nanti baru sisanya kita jahit hanya di flanelnya aja seperti ini. Jadi kan yang menempel pada apronnya cukup yang bagian atas saja. Sisanya nanti kita jahit langsung di kain flanelnya. Kalau bisa benangnya yang kontras dengan warna kain flanelnya agar nanti aksen garis-garis putus-putusnya ini terlihat. Kalau Mams menggunakan benang hitam, nanti aksen garis putus-putusnya tidak terlihat. Ini saya gunakan warna krem. Yang pertama kita jahit di bagian atas. Jahitnya jangan terlalu menempel di bagian atasnya, kita kasih jarak sedikit. Seperti ini. Seperti ini jaraknya. Kemudian agar nanti hasil akhirnya terlihat cantik, jarak panjang benangnya itu dengan jarak menuju jahitan berikutnya atau spasinya itu harus diusahakan jaraknya kurang lebih sama seperti ini. Jadi jangan ada yang panjang kemudian ada yang pendek, jadi diusahakan jaraknya sama agar hasil akhirnya maksimal dan terlihat cantik.
jahitan utama yang akan menempelkan kerahnya pada apron. Cukup satu baris saja, lalu kita ikat mati di baliknya. Ini jahitan utamanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pinggiran kerah. Ini sudah bisa dicopot ya, jarum penutupnya. Kita bisa angkat kerahnya seperti ini. Kenapa kita menggunakan bahan flanel dan bukan bahan polos biasa? Karena dengan bahan flanel, moms nggak perlu menjahit ujungnya seperti ini. Kalau menggunakan kain biasa kan ini harus dijahit ujungnya, kalau tidak berudul. Tapi kalau dengan menggunakan kain flanel, itu langsung saja kita potong bentuk yang diinginkan, lalu tinggal kita jahit. Tidak lebih simple. Nah, sudah jadi nih mams. Aksen kerah di apron polosnya gimana? Lucu kan? Jadi lebih menarik ya. Nah, semoga 2 tutorial ini bisa bermanfaat ya untuk mams di rumah. Terima kasih dan selamat menyusui.